Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Siti. Tentunya masih dalam pembelajaran biologi ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, Kakak di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar sistem pencernaan, kemudian ada gambar makanan dan juga ada gambar salah satu organ pencernaan kita yaitu usus. Jadi, pengertian dari sistem pencernaan makanan itu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memecah bahan makanan menjadi struktur yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, proses pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, pengertian pencernaan secara mekanis ini merupakan proses pencernaan secara fisik yang menyebabkan makanan itu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan pengertian pencernaan secara kimiawi itu merupakan proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari kelenjar pencernaan. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan mengajak adik-adik untuk membahas mengenai organ-organ pencernaan yang ada pada sistem pencernaan manusia. Sebelum kita lanjut, kakak akan memberikan satu gambar organ-organ pada sistem pencernaan manusia secara utuh yang dimulai dari mulut, kemudian akan nanti berakhir pada anus yang akan mengeluarkan feses. Baik adik-adik, yang pertama yang akan kakak jelaskan itu adalah mengenai organ mulut. Ya, di sini kakak sudah memberikan gambar. Ya, gambar dari organ mulut tersebut. Di sini bisa kita lihat ada gigi, ada lidah, ada gusi, ada nula, ada langit-langit keras, dan ada juga langit-langit lunak. Nah, jadi makanan itu akan masuk pertama kali itu melalui mulut kita adik-adik, di mana dalam mulut itu akan terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan juga secara kimiawi. Nah, dalam mulut ini ada beberapa alat-alat pencernaan yang membantu, di antaranya ada gigi, kemudian ada lidah, kemudian ada juga kelenjar ludah atau glandula saliva. Ini merupakan gambar dari gigi, kemudian kakak juga memberikan gambar dari lidah kita, lidah manusia. Kemudian kakak juga ada gambar kelenjar ludah atau biasa disebut juga dengan glandula saliva. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan menyinggung sedikit nih ya mengenai fungsi dari gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Kalau gigi itu fungsinya itu adalah untuk membuat makanan yang tadinya dalam bentuk partikel yang besar menjadi partikel yang lebih kecil, baik itu melalui dipotong, dikunyah maupun dirobek. Kemudian untuk lidah berfungsi untuk membolak-balikkan makanan. Kemudian kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur atau saliva. Selanjutnya kita akan masuk ke kerongkongan atau disebut juga dengan istilah esofagus. Di sini kakak akan memberikan adik-adik gambar mengenai esofagus itu dalam sistem pencernaan manusia. Berikut merupakan gambar dari kerongkongan kita, adik-adik, yang mana di sana ada namanya gerakan peristaltik ya. Sebelum kita masuk ke gerakan peristaltik, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kerongkongan. Jadi, kerongkongan itu adalah saluran tipis dan panjang kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalannya bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Baik adik-adik, selanjutnya setelah itu kakak akan menjelaskan mengenai bergeraknya bolus ini dari mulut ke lambung itu melalui kerongkongan yang disebabkan oleh adanya gerakan peristaltik pada otot dinding kerongkongan. Nah, adik-adik, seperti pada gambar yang akan kakak berikan saat ini kakak akan memberikan gambar daripada gerakan peristaltik ya. Adik-adik, di sana terlihat jelas ada makanan, ada gerakan peristaltik. Yang mana nantinya gerakan peristaltik ini itu akan terjadi sehingga mendorong makanan tersebut menuju ke lambung. Ini karena adanya kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara memanjang dan juga melingkar. Baik adik-adik, yang ketiga kakak akan menjelaskan mengenai lambung atau ventriculus. Nah, lambung ini ada gambarnya seperti ini adik-adik, bisa dilihat ya, ada struktur-strukturnya.
Untuk lambung itu terdiri dari 3 bagian adik-adik, yaitu ada bagian kardiak, ada bagian fundus, dan ada bagian pilorus adik-adik. Bagian kardiak itu bagian atas, bagian tengah itu fundus, dan bagian bawah itu namanya pilorus. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagian dari lambung, kita harus mengetahui letak dari lambung itu sendiri. Jadi lambung itu merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Berikut kakak akan berikan gambar letak lambung pada sistem pencernaan kita secara utuh. Jadi dilihat di gambar adik-adik, letaknya sebelah kiri dari rongga perut ya. Selanjutnya, pada lambung ini ada beberapa enzim yang mana di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan juga terjadi secara kimiawi. Nah, untuk secara mekanis itu karena adanya otot-otot pada lambung adik-adik. Sedangkan secara kimiawi itu karena bantuan enzim, yaitu ada enzim pepsin, ada enzim renin, kemudian ada HCl, dan juga ada hormon gastrin. Untuk fungsinya bisa dibaca pada video dan juga pada modul yang sudah kakak berikan adik-adik. Nah, selanjutnya di sini kakak akan memberikan gambar ya mengenai lambung tersebut dan juga tonjolan-tonjolan yang ada pada lambungnya. Selanjutnya dari lambung, makanan akan dibawa ke usus halus atau disebut juga dengan intestinum. Yang mana untuk usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan juga ada usus penyerapan atau disebut juga dengan ileum. Nah, pada usus 12 jari ini berlangsung pencernaan secara kimiawi yang mana terdapat ada enzim, yaitu enzim amilase, ada enzim tripsin, dan enzim lipase. Selanjutnya, pada bagian usus kosong atau disebut juga dengan jejunum, itu ada beberapa kegiatan pencernaan yang dibantu oleh enzim, yaitu pencernaan kimiawi yang mana enzimnya itu ada cukup banyak ya di sini adik-adik. Ada enterokinase, ada laktase, ada erepsin, maltose, kemudian ada peptidase dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah usus penyerapan atau disebut juga dengan ileum, yang mana pada usus penyerapan ini itu terdapat beberapa lekukan atau lapisan lipatan yang disebut juga dengan villi atau jonjot usus. Nah, pada bagian usus penyerapan ini nantinya villi itu akan berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan itu akan menjadi lebih sempurna adik-adik. Nah, ini merupakan gambar dari bagian usus halus kita ya. Selanjutnya adalah usus besar atau kolon, di mana usus besar ini merupakan bagian dari sistem pencernaan kita atau sistem pencernaan manusia yang terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Nah, pada bagian akhir usus besar itu disebut dengan rektum, di mana rektum ini akan dapat berkontraksi dan menimbulkan namanya defekasi. Selanjutnya kakak akan memaparkan sedikit mengenai zat makanan. Itu ada karbohidrat yang merupakan sumber energi dan tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen. Contohnya ada jagung, gandum, dan juga kentang. Selanjutnya yang kedua setelah karbohidrat itu ada namanya protein. Dia mengandung karbon, hidrogen, oksigen, serta kadang ada sulfur dan juga fosfor. Dia berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Selanjutnya adalah lemak. Jadi lemak ini ada lemak nabati dan juga lemak hewani, fungsinya sebagai penghasil energi. Ini merupakan gambar zat makanan penghasil lemak. Selanjutnya ada vitamin, itu berfungsi membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Kemudian mineral itu dia biasanya dalam bentuk ion, ada unsur makro dan mikro. Kalau air itu fungsinya untuk mengatur jaringan tubuh. Ada menu makanan seimbang, ini ada pada gambar ya, gizi seimbang. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Ada banyak, ada diare. Itu penyakit yang ditandai oleh fesesnya itu cair, berlendir dan berdarah. Kalau umah itu bentuk peradangan pada dinding lambung yang berakibat terasa perih. Sedangkan konstipasi itu kelainan pada sistem pencernaan ditandai dengan sulitnya buang air besar ya. Selanjutnya itu ada namanya tifus, itu karena penyakit yang disebabkan oleh bakteri salmonella pada usus sehingga usus menjadi meradang. Ini merupakan salah satu gambar gangguan pada usus. Baik adik-adik, sekian video pada kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada kuisis. Jadi silahkan join pada web yang akan kakak berikan selanjutnya. Terima kasih, see you in the next video.